Halo semua, saya ucapkan selamat datang dan mari mendengarkan penjelasan berikut ini terlebih dahulu. Ini serangan dahsyat Israel hancurkan terowongan rahasia Hamas di bawah ya masjid di kota Jenin. Bayangkan, jadi terowongan rahasia mereka itu di bawah masjid ya, seperti yang telah diuraikan tadi oleh juru bicara ya, tentara Israel. Ya bahkan uh, ya ini kalau berita Indonesia mah kerjanya cuma maki-maki Israel ya. Mereka mengatakan semakin brutal ya, Sionis Israel hancurkan 31 masjid di jalur Gaza dan ya merebet ke tepi barat ya. Mereka akan segampang seenaknya mengatakan ini brutal, ini Zionis ya, ini penjajahan. Mereka tidak memikirkan bagaimana bahayanya ya, bahayanya warga sipil Gaza dan warga Israel dan juga pasukan-pasukan Israel itu apa ya, menyerang ya teroris Hamas. Mereka itu apa ya, harus mencari tahu di mana letak dari teroris Hamas ini. Ya, jadi ketika ada orang yang menyalahkan kenapa 31 masjid di jalur Gaza dihancurkan. Kawan-kawan, karena apa? Di bawah masjid itu ya, bahkan di rumah sakit seperti video yang telah dijelaskan tadi itu terowongan Hamas itu semua berapa ya, berkesinambungan semua. Ya, jadi tapi komandonya tadi itu di rumah sakit Sifa itu. Jadi di bawah rumah sakit itu ada pusat komando dari Hamas yang memberikan komando kepada pasukan-pasukan Hamas untuk menyerang Israel. Ya, mereka benar-benar berlindung itu di fasilitas-fasilitas umum. Ya, mereka itu berlindung ya di apa ya, warga-warga sipil Gaza yang tidak tahu apa-apa tentang persoalan ini. Makanya tekad Israel satu ya, musnahkan Hamas. Hamas itu benar-benar harus dimusnahkan, tidak boleh dibiarkan begitu saja. Lalu kawan-kawan, siapa yang salah di sini? Ketika Israel ya sudah menghancurkan kurang lebih 31 masjid di jalur Gaza. Apakah ini memang Israel sengaja menghancurkan masjid-masjid ini? Atau memang Israel menghancurkan masjid-masjid ini karena disitulah tempat para teroris bersembunyi, ya. Dan mereka bukan hanya bersembunyi, melakukan serangan-serangan kepada warga sipil Gaza sendiri dan juga menyerang Israel. Ya, ini kawan-kawan dimuat oleh Republika, ya. Ini ya, Kementerian Wakaf dan Urusan Agama yang berbasis di Gaza mengatakan serangan udara Israel di jalur Gaza yang terkepung ya telah menghancurkan 5 masjid lagi sehingga jumlah totalnya 31 sejak 7 Oktober. Kementerian mengatakan dalam sebuah pernyataan hari ini ya. Dilansir ya dari Middle East Monitor ya, Israel juga melakukan pengeboman pada Sabtu terhadap beberapa situs sipil seperti markas kementerian, stasiun radio, ya, Al-Quran kementerian, dan sebuah gereja. Ya, dikatakan di bawah 10 ya karyawan dari kementerian meninggal dunia dalam serangan ini, ya, dan lainnya telah terluka. Konflik di Gaza di bawah pemboman dan blokade Israel ya dimulai ketika Hamas ya memulai operasi di Al-Aqsa Lot ya, serangan mendadak ya ini multi cabang dan mencakup ya rentetan peluncuran roket dan ini ya infiltrasi di Israel melalui darat, laut dan udara. Ya. Lalu serangan Hamas merupakan serangan pembalasan atas ya penyerbuan Masjid Al-Aqsa yang meningkatnya kekerasan oleh pemukim Israel ya. Ini kawan-kawan kadang-kadang ya berita di Indonesia ini tidak fair ya dalam mengabarkan ya. Jadi itu dia teman-teman satu ulasan dari Bang Pavel dan karenanya bagaimana menurut kalian, dan juga di sini ada pembahasan ataupun uraian mengenai update perang Hamas versus Israel yang sudah berlangsung mendekati 4 minggu. Korban katanya di sini sudah mencapai 9.521 orang. Jadi Bapak Ibu semua, kalau kita perhatikan ini dari waktu ke waktu ya, dari hari ke hari, bahkan ini sudah mendekati 1 bulan, situasi di sana memang semakin memanas dan korban juga terus-terusan mengalami peningkatan Bapak Ibu ya. Karena itulah sekali lagi saya mau mengingatkan kepada kita semua, mari mengharapkan dan mendoakan semoga di sana segera terwujud ataupun tercapainya situasi yang aman bagi semua yang ada di sana kawan-kawan. Lalu kemudian
Mari kita perhatikan lagi perkembangan ataupun informasi terbarunya juga di sini dikatakan bahwa ya teman-teman seperti yang Bapak Ibu semua bisa lihat ini ya, bahwa pihak dari Israel juga melakukan serangan bukan hanya dari udara kawan-kawannya, bukan hanya melalui udara tetapi juga melalui darat. Bahkan ya pihak Israel juga intensif melakukan serangan terhadap terowongan-terowongannya Hamas kawan-kawannya. Dan memang kalau kita perhatikan Bapak Ibu semua ya, sebenarnya bukan hanya Israel ya yang sering melakukan serangan ini, tapi juga lebih tepatnya kedua belah pihak ini Bapak Ibu ya saling serang ya terkait dengan situasi yang sedang berlangsung antara Israel versus Hamas ya. Baik dari Israel juga intensif melakukan serangan, tetapi juga di satu sisi ya pihak dari Hamas dan kawan-kawannya juga cukup intensif melakukan serangan terhadap Israel. Jadi memang situasinya Bapak Ibu semuanya benar-benar berada pada posisi yang sangat memprihatinkan dan juga mencekam ya bagi warga biasa ataupun masyarakat, terutama ya yang tidak mau ikut-ikutan terkait dengan situasi panasnya Israel versus Hamas ini. Lalu kemudian kawan-kawan semua, ya mari kita lihat di sini beberapa informasinya ataupun kemudian pembahasan mengenai situasi di sana ya. Bahkan di sini dikatakan, ini dia Bapak Ibu ya, seperti yang Bapak Ibu semua bisa perhatikan ini ya. Ini dia ya. Jadi kawan-kawan semua mari kita lihat dulu ya informasi pembandingnya ya. Kalau di sini tadi dikatakan 9.521 ya, di sumber yang sama juga mengatakan hal yang sama kawan-kawannya. Dan ini beberapa jam yang lalu Bapak Ibu ya. Lalu kemudian juga di sini ya, mari kita lihat teman-temannya. Ini dia ya. Kemudian perang Hamas Israel ini memanas kawan-kawan. Bahkan ada roket katanya yang juga menyasar ke perbatasan Mesir. Nah, tadi Bapak Ibu ada satu ulasan yang membahas mengenai hal ini. Katanya itu sebenarnya adalah pihak dari orang-orang ataupun kelompok yang apa namanya bersekutu dengan Hamas kawan-kawannya. Cuman kemudian ketika mereka berniat melakukan sebuah serangan ya, yang mana katanya tadi saya dengar kawan-kawan targetnya awalnya adalah pihak Israel, tetapi kemudian itu menyasar ya, malah jatuhnya ke ini kawan-kawannya ke perbatasan Mesir ya. Itulah situasinya Bapak Ibu. Jadi memang beragam opini kawan-kawannya, beragam penjelasan, karena begini ya, satu hal yang tidak bisa dipungkiri bahwa masyarakat kita di Indonesia itu jelas ya keberpihakannya. Ada yang berpihak jelas-jelas ya secara terang benderang kepada Israel. Ada juga yang kemudian pada umumnya memang dan ini lebih banyak berorientasi mendukung ya ataupun berpihak kepada Hamas. Bahkan kalau kita ingat kembali ketika pada tanggal 7 Oktober ya, pertama sekali Hamas melakukan serangan dadakan terhadap Israel ya, Bapak Ibu semua kita lihat semua dan kita lihat ya banyak sekali yang kemudian apa namanya berbangga ya, bersenang ria ya terkait dengan ya, Hamas ya yang melakukan serangan dadakan kepada Israel. Barulah kemudian tidak berserang lama ya pihak Israel melakukan pembalasan yang berkali-kali lipat ya. Justru di situ katanya Bapak Ibu semua apa namanya baru muncul ya gagasan ataupun pembahasan terkait dengan kemanusiaan. Nah, itu dia Bapak Ibu ya. Itulah situasinya ya. Apa namanya kalau awalnya ketika Israel diserang banyak yang bergembira, banyak yang bersukaria ya. Tapi kemudian ketika Israel melakukan serangan balasan, ya lalu kemudian banyak juga yang mengecam Israel. Tadi itulah situasinya Bapak Ibu ya. Makanya saya beberapa kali katakan bahwa kalau sudah berpihak ya, apalagi kalau ini sudah menjadi sebuah paradigma, ya memang kalau kita perhatikan apa namanya penilaian yang bisa dikatakan bersifat objektif, ya itu akan sangat sulit sekali. Dan juga kawan-kawan semua seperti beberapa hari yang lalu ya, ada satu ulasan yang menarik sebenarnya yang disampaikan oleh Paus Fransiskus ya dalam satu kesempatan ya, beliau menyoroti bahwa pertama ya Israel berhak membela diri atas serangan yang dilakukan oleh Hamas, tetapi beliau juga menyerukan agar kedua belah pihak ini segera menghentikan situasi ini dan memikirkan masyarakat ataupun warga biasa yang sudah sekian banyak kawan-kawan menjadi korban atas situasi yang seperti ini ya. Jadi Bapak Ibu semua memang demikianlah kondisi yang sedang kita lihat di sini ya beberapa hari yang lalu ataupun beberapa jam yang lalu ya. Jadi Bapak Ibu semua bahkan di sini juga dikatakannya serangan udara hantam Gaza utara tanpa henti katanya ya. Bahkan di sini tank Israel lancarkan invasi katanya Bapak Ibu. Ini beberapa jam yang lalu kawan-kawan ya. Inilah situasinya ya. Ya, lalu kemudian juga di sini dikatakan bahwa serangan udara Israel ya kembali hantam sekitar area RS Al-Quds katanya, itu dia Bapak Ibu ya. Seperti yang kawan-kawan semua bisa perhatikan di sini, itulah situasi yang sedang terjadi ataupun sedang berlangsung di Israel versus Hamas ya. Dan satu hal yang tidak bisa dipungkiri bahwa yang mayoritas korbannya adalah masyarakat biasa, baik yang dari pihak Israel maupun juga yang di pihak apa namanya kawan-kawannya, terutama sebenarnya karena yang berperang melawan Israel hari ini ataupun yang sedang dilawan oleh Israel itu bukan Palestina ya,
Tetapi oleh karena Hamas ini kan tinggalnya katanya kan kalau saya dengar dalam beberapa uraian itu adalah tinggalnya di kota Gaza ya, makanya pihak Israel ini intensif melakukan serangan itu adalah di kota Gaza ya. Tapi kan kita perhatikan juga bahkan beberapa hari belakangan ya muncul pembahasan ataupun informasi bahwa Hamas ini sebenarnya punya banyak sekali terowongan kawan-kawannya, terowongan di Gaza itu, bahkan ada terowongan-terowongan apa namanya di tempat-tempat peribadatan ataupun kemudian di pemukiman mereka membuat terowongan di bawahnya kawan-kawannya. Jadi itu memang yang juga membuat salah satu sebab ya kesulitan dari pihak Israel untuk melakukan serangan terhadap Hamas kawan-kawannya. Itu yang saya lihat beberapa uraian terkait dengan dinamika yang terjadi antara Israel versus Hamas ini. Tapi yang paling penting adalah satu hal yang tidak bisa dipungkiri, ya memang opininya terus berkembang ya, ada yang pro ada yang kontra dan segala macamnya, tapi saya mau melihatnya dari posisi dari sudut pandang kemanusiaan. Dan karena itulah lagi-lagi saya mengingatkan kepada kita semua teman-teman ya, mari terus mengharapkan mendoakan agar saudara-saudari kita di sana siapapun apapun latar belakangnya ya, kalau ini ada yang bicara bahwa ini terkait dengan isu agama dan segala macamnya, kawan-kawan tinggal lihat saja ya satu video kita sebelumnya ya yang membahas terkait dengan bahkan ada ya warga Palestina yang beragama Islam ataupun Muslim dan juga Kristen yang menggunakan gereja Ortodoks Yunani sebagai tempat untuk berlindung. Jadi ini bukan agama ya, bukan isu agama ini kawan-kawan. Ini adalah politik ya, murni politik ini kawan-kawan. Karena yang sedang diperebutkan ini kan juga terkait dengan wilayah Bapak Ibu ya. Ya, ini kan juga terkait dengan wilayah dan situasi yang sekarang sedang panas ini disebabkan ketika Hamas beberapa minggu yang lalu 7 Oktober melakukan serangan dadakan terhadap Israel yang kemudian membuat Israel menjadi sangat marah sekali. Jadi Bapak Ibu semua, mari terus kita lihat nanti informasi-informasi terbarunya dan kita akan terus update ya, dengan harapan semoga di sana segera kembali membaik dan situasinya kembali normal ya kawan-kawan. Itu yang kemudian saya secara pribadi dan mungkin juga bisa menjadi harapan kawan-kawan semua.